Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan, menonton renungan ini, dimanapun saat ini berada, Tuhan kiranya memberkati saudara, sehingga saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu kita masih dapat menikmati berkat Tuhan yang baru hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi ini. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Juga telah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Mari saudaraku, kita bersyukur untuk firman ini yang menyapa kita pada pagi hari ini, supaya kita mengerti bagaimana kita harus tetap hidup di dalam iman yang benar, tanpa kompromi, tanpa harus menggadaikan diri kita dengan orang-orang yang tidak seiman. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan sampai kehilangan iman. Ini menjadi awasan bagi kita pada pagi hari ini. Mark Twain, saudara, adalah seorang Amerika yang terkenal. Pada suatu hari ia menyatakan cintanya kepada Olivia Langdon. Ya, seorang wanita Kristen yang sangat saleh, yang dibesarkan juga di tengah keluarga Kristen yang sangat taat beriman kepada Tuhan. Walaupun Mark Twain ini terkesan melihat cara hidup Olivia, tetapi ia tidak mau menjadi seorang Kristen. Dan ia tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ini dia buktikan sendiri bahwa dia tidak mau menjadi seorang Kristen dan percaya Yesus. Tetapi demi cintanya kepada Olivia, Mark sepertinya harus mengikuti permintaan Olivia, dan mereka pun akhirnya menikah secara Kristen, saudaraku. Jadi walaupun sebenarnya bukan dari hatinya, dia hanya ingin menyenangkan calon istrinya, dia mau menjadi seorang Kristen tetapi bukan Kristen yang percaya Kristus. Dalam tahun-tahun pertama pernikahan mereka, Mark sepertinya bisa memimpin doa di tengah keluarganya. Saya tidak tahu bagaimana caranya ia melakukan, tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena lambat laun, saudara, kehidupan Mark yang jauh dari Tuhan itu mulai menunjukkan pengaruhnya di tengah-tengah keluarganya. Akhirnya Olivia sebagai seorang istri yang tadinya dengan sepenuh hati mencintai Tuhan, lambat laun juga imannya pun luntur, imannya goyah. Bahkan seiring berjalannya waktu, saudara, ya, mereka ketika keadaan keluarga ini pun ditimpa banyak masalah. Mereka menghadapi banyak pergumulan, digoncang oleh persoalan-persoalan yang berat. Dan ketika keadaan mereka benar-benar diambang kehancuran, tiba-tiba suaminya Mark Twain ini berkata kepada istrinya itu, dia mengatakan seperti itu. Istriku, apabila engkau merasa
berdoa dan membaca Alkitab itu dapat memberikan penghiburan bagi dirimu, aku sama sekali tidak melarangmu melakukan itu sekarang. Karena memang selama ini sepertinya Olivia sudah undur dari kebiasaan-kebiasaan yang baik secara rohani, dan imannya memang sudah mulai goyah dan sangat goyah dan luntur. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Olivia bukannya mengiyakan dan melakukan apa yang dikatakan oleh suaminya itu kepadanya. Tetapi Olivia dia berkata kepada Mark, dia katakan, suamiku, sekarang aku sudah tidak bisa lagi berdoa dan membaca Alkitab seperti yang dulu itu, dia katakan. Oleh karena aku benar-benar sudah kehilangan imanku kepada Yesus. Aku bukan yang dulu lagi, suamiku. Aku sudah tidak bisa berdoa. Aku sudah tidak bisa membaca Alkitab lagi saat ini, dia katakan. Akhirnya demikianlah keluarga itu hidup tetap dalam ketidakpastian. Digoncang banyak persoalan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Tetapi semakin hari mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan sama sekali mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang bernasib sama seperti ini sekarang. Saya melihat dan menyaksikan juga dalam pelayanan, ada banyak orang-orang Kristen yang menghadapi nasib yang sama seperti ini. Keluarga-keluarga yang tadinya mereka giat mencintai Tuhan, tetapi oleh karena perjalanan kehidupan berkeluarga mereka tidak konsisten dalam Tuhan, akhirnya lambat laun mereka luntur. Mereka sama-sama meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi peduli dengan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul. Dan ketika mereka berusaha kembali, membangun kembali iman mereka seperti semula itu, mereka sudah sangat berat. Mereka sudah sangat canggung. Mereka sudah tidak bisa lagi melakukannya seperti dulu. Karena apa? Karena mereka telah terbiasa dengan cara hidup yang tidak baik itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan menarik yang ingin kita angkat dari renungan ini. Untuk melihat keberadaan, keberimanan keluarga kita pada pagi hari ini. Masih adakah iman di tengah-tengah keluargamu? Atau jangan-jangan imanmu sudah hilang, imanmu sudah goyah oleh karena tantangan kehidupan yang sulit yang dihadapi setiap hari di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan yang saudara hadapi hari demi hari. Jikalau saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan seperti ini. Jikalau memang ternyata bahwa saudara saat ini telah kehilangan iman, telah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, telah kehilangan manisnya persekutuan dengan Tuhan. Saat ini saya ingin mengatakan kepada saudara, kembalilah merenung, kembalilah datang kepada Tuhan, kembalilah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya menemukan dalam bimbingan pernikahan, saudaraku, ada banyak orang Kristen yang saya ingin katakan ini, yang merasa bangga ketika dia menikah dengan orang-orang yang tidak seiman tadinya, yang pada saat mereka mau menikah, pasangannya itu mau mengaku ingin menjadi Kristen. Tetapi saya memperhatikan bahwa dalam perjalanan selanjutnya, mereka goyah, mereka tidak kuat, mereka tidak tahan uji. Karena apa, saudaraku? Karena ketika mereka berkomitmen untuk mereka menikah, sesungguhnya mereka bukan dibangunkan oleh iman yang sama. Hanya karena menyenangkan pasangan seperti Mark Twain ini. Mari saudaraku, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, tentu membangun sebuah rumah tangga dibutuhkan pondasi yang baik, dibutuhkan pondasi yang kokoh dan kuat. Demikianlah ketika kita hendak membangun rumah tangga kita, dibutuhkan dasar yang baik itu, iman dan komitmen yang kuat kepada Kristus. Sebab dialah batu penjuru rumah tangga kita, dialah kepala rumah tangga kita. Mari saudaraku, saya tidak tahu bagaimana sekarang kondisi kehidupan keluarga saudara. Rumah tanggamu saya tidak tahu bagaimana.
Tetapi dengan mendengarkan kebenaran firman ini, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Pastikan bahwa pasanganmu adalah orang beriman. Pastikan bahwa pasanganmu adalah orang percaya. Pastikan bahwa pasanganmu adalah orang yang sungguh mencintai Tuhan. Maka demikian engkau pasti akan bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tetapi kalau pasanganmu ternyata bukanlah orang yang beriman, bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, walaupun dia menyebut dirinya seorang Kristen, maka sesungguhnya engkau sedang membayar harga. Ya, jangan sampai nanti imanmu pun akan tergoyah dan engkau terhilang dari Tuhan. Pagi hari ini, saya ingin mengatakan kepada saudara, biarlah kebenaran ini membukakan mata rohani saudara. Ya, memang kita tidak boleh menoleh ke belakang lagi, baru hidup saudara ke depan. Mari ketika saudara saat ini mendengarkan renungan ini sebagai suami istri, mari kalau engkau mau ditolong Tuhan, engkau sadar saat ini engkau menghadapi banyak pergumulan hidup yang berat, itu artinya engkau perlu datang kepada Tuhan. Itu artinya engkau sebagai suami istri perlu duduk di kaki Tuhan, bersujud di kaki Tuhan, meraih kembali imanmu di dalam Tuhan. Supaya biarlah Tuhan yang akan memulihkan kehidupan saudara hari ini. Ketika keluarga-keluarga itu beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan berkat-berkatnya kepada keluarga tersebut. Berbahagialah keluarga yang konsisten, yang setia mencintai Tuhan, yang setia beriman kepada Kristus. Maka Kristus akan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah keluarga kita. Maka Tuhan akan membangunkan hal-hal yang baik dalam rumah tanggamu. Maka dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Mari saudaraku, kita akan melihat bagaimana indahnya hidup beriman ketika kita sama-sama duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Maka dengan sendirinya kita akan menikmati manisnya cinta Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Suami istri, anak-anak sama-sama diteguhkan dalam iman untuk bersama-sama juga menikmati kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini kita merenung. Apakah masih ada iman di tengah-tengah keluargamu? Jangan sampai engkau kehilangan iman oleh karena pengaruh dari pasangan hidupmu, oleh karena pengaruh dari keluargamu, oleh karena pengaruh dari lingkungan di mana engkau tinggal. Pastikan sekalipun mungkin saat ini pasanganmu sedang goyah imannya, engkau harus perlu membangun diri supaya engkau bisa menolongnya, membawa dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya renungan sederhana ini bermanfaat untuk kita pagi ini, membangunkan kembali keluarga-keluarga yang beriman lemah, yang beriman seperti saya katakan tadi luntur, dan menjadi keluarga-keluarga yang kembali beriman kokoh dan kuat teguh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada pagi ini. Dalam kesempatan yang indah ini kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, menerima firman yang sudah kami renungkan. Berkatilah setiap kami yang telah mendengar, terkhusus keluarga-keluarga Kristen dimanapun mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap kami dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan dalam iman. Jangan sampai oleh karena pasangan kami, oleh karena pergumulan kami luntur dalam iman, bahkan kami kehilangan iman. Tetapi bantulah setiap umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihibur Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba terus doakan bagi mereka yang sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, pulihkan penyakit mereka dan sembuhkan mereka pagi ini. Hamba juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun mendengarkan renungan ini. Hadir di tengah-tengah mereka, melawat rumah tangga hari ini. Biarlah kasih Kristus kembali meneguhkan kebersamaan keluarga. Hidup saling mengasihi, mencintai, terlebih mencintai Tuhan. Tumbuhkan iman dalam setiap keluarga-keluarga umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, tuntun mereka dan berkati mereka semuanya hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan bagi umat yang bersyukur karena
Hari ini mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka. Ajar mereka terus bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka di hari ini. Juga ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang sedang dibelenggu oleh persoalan hidup yang sulit dan berat, dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Ketika mereka dengar doa ini, biarlah mereka ditolong dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah dan bersyukurlah atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, mungkin keluarga saudara sedang tergoncang saat ini oleh karena satu dan lain hal, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa atau rindu ya mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sehingga mereka pun sama-sama diberkati Tuhan seperti kita. Dan kalau sampai hari ini kami masih tetap setia, itu karena dukungan saudara. Dukung kami dalam pengembangan pelayanan ini saudaraku. Berikan komentar yang baik di YouTube kami. Juga bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.